sebelum kita manajemenkan atau membuat produk itu bervalue dan orang pengen beli, nah kita harus ada value juga. Apa sih kelebihan kita? Pagi dia kerja, siang dia pacaran, kan sore live dia harus berpikir keras itu. Kita harus ngancurin usaha kita sih bang. Kemungkinan pun kita bakal tutup dua toko. Dua toko. Oke, sahabat milenials Jambi, hari ini kita kedatangan salah satu tokoh muda, inspiring muda lah, ya kan, Bang Danung. Lebih dikenal Danung Se, ya kan? Danung Se kayak Epse kawan-kawan kan. Nah, sebelum kita coba ngulik Danung Se ini, perkenalan dulu lah, siapa sih Bang Danung Se ini? Jadi Danung Se ini adalah pengusaha di Gurun Pasir. Mati Gurun Pasir. Oke, mantap. Jadi basically saya di Abu Dhabi. Tidak. Jadi saya aslinya usaha kecil-kecilan lah bang, usaha kreatif kayak cukur rambut, barbershop, cuci sepatu. Mantap. Sama distro. Oh, distro bang. Iya. Jadi kalau awal mulanya sih saya kan usaha pomade nih bang. Oh, pomade. Yo, usaha pomade nih karena faktornya itu dulu saya nih pengen gagal diputusin sama mantan saya dulu. Mantannya Bang Danung dengar. Iya. Diputusin mantan saya ini pengen gagal bang. Jadi saya pakai lah pomade itu kan. Nah, seiring berjalan waktu, mulailah saya usaha barbershop. Nah, usaha barbershop sudah buka satu barbershop itu Bos Barbershop namanya. Oh, Bos Barbershop bang ya. Iya. Berarti punya abang nih selama ini. Saya potong di situ. Oh, Iya. punya abang nih, mantap. Nah, Apalagi itu bang? Barbershop. Pomade itu bang? kalau pomade dulu Pomade apa, Bang? namanya Bos, sekarang sudah ganti jadi Davienco. Oh, Davienco. Davienco itu meliputi dia bukan pomade base sekarang. Kalau sekarang udah lari ke fashion, baju, sendal, sepatu, kaos kaki. Pokoknya produk yang khusus men's grooming lah untuk cowok gitu kan. Oh, berarti dari transisi dari Bos Pomade ke Davienco ini lebih luas lagi berarti bang? Lebih Ya? luas lagi bang. Oh, men's grooming. Nah, setelah pomade, barbershop, cuci sepatu. Cuci sepatu. Cuci sepatu tuh apa dulu bang? Cuci sepatu nih kayak laundry sepatu bang. Jadi kan kita nengok zaman sekarang nih kan sudah sibuk, orang nggak ada waktu lagi nih. Contohnya misalnya pagi dia kerja, siang dia pacaran, kan sore live dia kan, nggak ada waktu lagi ngurusin sepatu. Nah saya terkendala juga di situ. Saya tengok orang mulai malas ngurusi sepatu. Makin kesini, yaudah aku coba buka cuci sepatu lah gitu. Sharing juga dengan kawan, kayaknya worth it nih usaha. Aku pengen tahu dulu lah, ya kan banyak pertanyaan kawan-kawan atau milenial zaman sekarang itu mau buka usaha, ya kan harus ada modal. Nah, pertanyaannya sekarang bang, modalnya dari mana? Nah, itu yang kawan-kawan tuh berpikir, mau buka usaha belum punya modal. Nah, Bang Danu waktu itu pertama kali bikin usaha modalnya apa bang? Nah itu. Kalau saya sih bang, modal pertama itu saya pinjam tante-tante bang. Pinjam tante kawan-kawan. Siap? Tidak sih bang, kalau modal usaha pertama tuh ya saya modal
Jadi kalau kita buka usaha itu kan kita ada stepnya bang, jadi karyawan orang dulu lah. Oh. Jadi karyawan orang atau misalnya kita sambil belajar juga. Gitu. Nah, emang ada stepnya. Kalau saya dulu mulainya dari saya bantu orang tua saya juga karena basically orang tua saya punya usaha juga kayak bengkel, bengkel motor gitu. Nah, dari situlah saya coba ngumpulin modal. Kayak saya nempel ban, ganti oli, ganti rantai, ganti gear, ganti kampas rem, ganti kelahar. Jadi dari situlah saya mulai gitu. Berarti memang survive juga. Iya, emang survive juga gitu bang. Berarti membantah bahwasannya semua itu tidak langsung dari atas berarti bang ya? Tidak lah bang, makanya saya bilang tadi kan saya punya gurun pasir, tinggal di Abu Dhabi. Tidak mungkin juga lah gitu bang. Tambal ban, bengkel. Modalnya itu kemarin kalau sekali nempel ban kan 7.000. Kalau 10 kali kan 70.000. Nah, itu sudah modalnya satu kaleng pomade itu dulu. Satu kaleng pomade. Terus saya kumpulin lagi sampai 6 kaleng pomade. Nah, itulah saya coba jualan. Oh, berarti kalkulasinya bang harus tepat berarti ya. Saya coba titip. Misalnya ke kawan nih, modalnya 70.000, saya ambil 30.000 misalnya. Kawan jualnya 120 atau 110. Nah, jadi saya ada untung 30.000. Dapat pun modal lagi, nanti saya belikan lagi ke barangnya lagi bang. Oke. Nah, ini saya coba pengen kupas nih bang, kupas satu persatu, ya kan, satu persatu. Yang pertama bang, pomade. Ada pomade ini kan sekarang masih banyak tuh bang, bukan masih banyak sih, banyak bahkan pomade yang bermunculan sekarang ini. Nah, pertanyaan saya sederhana bang, kiat Bang Danu untuk mempertahankan, ya kan, dari Boss ke Davi & Co. Nah, itu kan banyak saingannya bang. Iya betul. Kiatnya macam mana tuh bang? Kalau kiat mempertahankan sih, kita harus punya karakter bang. Oke. Karakter, misalnya kayak saya ini kan sekarang sudah gagah. Gagah. Berarti mantan yang tadi itu bang yang ninggalin abang tuh iya pasti nyesal ya. Bang Dika harus gagah juga bang, tapi lah punya istri bang, nggak bisa. Lanjut bang. Ya. Jadi kalau kiatnya tuh kita harus punya karakter dulu, seperti ownernya atau CEO-nya kita harus punya karakter nih. Jadi dengan karakter kita bisa menggiring produk kita gitu. Nah, sebelum kita manajemenkan atau membuat produk itu bervalue dan orang pengen beli, nah kita harus ada value juga. Apa sih kelebihan kita kayak itu nah. Jadi kalau saran aku sih kita mulai dari diri kita dewek, kayak seperti bangun pagi. Go. Minum dulu guys. Bang, kopi bang. Oh iya siap. Ngopi dulu kita. Ngopi. Kalau usaha yang itu, kalau ditengok zaman corona ini kita survive. Ya. Kemungkinan pun kita bakal tutup 2 toko. 2 toko bang. 2 toko. Karena efek corona ini. Nah, jadi, gini loh bang. Tutup 2 toko, ya kan? Tutup 2 toko itu sementara atau akan selamanya? Karena gini bang. Corona ini kan berarti ada ketakutan orang-orang mau buka usaha baru nih, ya kan? Melihatnya Bang Danu nih sedang kan mau tutup 2 toko. Nah, yang kawan-kawan yang mau mulai takut nih. Nah, coba bang, gimana tuh kira-kira? Jadi di saat corona nih kita emang harus harus berpikir keras itu, kita harus ngancurin usaha kita sih bang. Jadi bukan ngebangun lagi. Kenapa saya bilang ngancurin? Kita harus bisa transisi ke usaha yang lain dan survive. Karena apa? Kalau kita bersikeras, kita harus buka workshop, harus buka toko. Kalau menurut saya kedepannya itu kita bakal habis dimakan zaman. Dan corona ini bukan sebentar. Pasti kedepannya itu bakal panjang kalau aku tengok sih. Nah, tadi kan abang juga sempat nyentil bang, mau tutup 2 toko. Iya. Untuk mengatasi, ya kan, kebutuhan ekonomi abang, apa ya bang lakukan? Subsidinya bang. Jadi saya nengok kawan-kawan juga bang.
kawan-kawan tuh banyak survive sekarang nih ke bidang kesehatan sama bahan pokok. Nah, kalau kita misalnya kita masih nyaman dengan usaha kita, kalau menurut saya bagus, tapi alangkah bagusnya kita harus survive juga klien gitu. Nah, yang mana tahu bisa nambah pemasukan atau bisa bayar kredit, bisa bayar utang, ya kan? Itu tulen. Bisa Nambah istri ya. nambah istri. Menarik. Iya, satu gue belum. Nggak nambah ya sih. Berarti apa usahanya bang? Subsidinya bang? Ya, kalau subsidi kayak saya punya kawan juga ada yang dari Cino, dia ngambil termogan gitu kan, termometer yang infrared, terus masker, terus ada juga kawan saya sih dia ngambil ini finger corona, jadi pakai jari, kalau bisa nekan tombol-tombol bisa buka pintu, tombol ATM, terus masker. Banyak sih orang larinya ke situ sekarang. Kenapa? Kalau kita nyaman dengan psiko bidang, ya kemungkinan kita bakal habis ke depannya gitu. Nah, minimal nambah-nambah lah di saat corona nih gitu. Nah, sama bahan pokok. Ada kawan saya yang jualan gula juga, tapi kalau saya milihnya telok. Kenapa telok? Saya tidak perlu buka kandang. Iya. Dan orang pun kebutuhannya telok sekarang udah kebutuhan nian sih kalau menurut saya untuk telok, zaman corona ini. Telur. Cuma bakso apanya telok. Jangan nanya mana telok dulu apa ayam dulu. Bahaya kita. Telok dulu apa ayam dulu. Emang aku buat giveaway kemarin kayak gitu. Telok dulu apa ayam dulu. Tapi menarik sih bang, telur jadi, maksudnya bukan telur sih, bahan baku ya, sembako ya. Nah, berarti kan kalau kita tarik garis lurus bang, garis lurus. Nah, berarti kan terjawab nih kawan-kawan milenial, bahwasanya ketika kita mau berusaha, ya kan, inovasi berarti bang, memanfaatkan situasi yang ada. Nah, sekarang gini bang, yang menarik kawan-kawan ini kan berpikir juga kan, bos itu besar, Davi & Co besar, Sultan pun besar. Omset. Waduh. Kalau masalah omset gini bang, saya ini kan keturunan Arab nih. Iya. Lama di Abu Dhabi, hobi saya skydive. Jadi susah kalau nak ngasih tahu kan. Tapi cukup lah bang. Cukup lah. Karena ya perkiraan lah. Ya, perkiraan main poker 88 masih bisa. Togel Singapura masih sanggup. Togel Singapura, togel Hongkong. Tapi tante-tante masih bang? Masih. Tuh kawan-kawan. 18 plus tapi ya. Mijat tapi bang? Tidak. Memang kalau gitu terjawablah pertanyaan kawan-kawan milenial ketika kita ingin berusaha. Inovasi, ibaratnya itu kalau bahasa itu ATM, ambil tiru modifikasi bang. Nah, coba aku pengen closing statement lah dari Bang Danu untuk kawan-kawan yang pengen buka usaha, terus juga memotivasi kawan-kawan untuk kita manusia ini tidak hanya bekerja di sektor formal. Nah, tapi kita mampu bekerja untuk diri kita sendiri dan dari kita sendiri. Nah, itu poinnya bang. Karena gini bang, berangkat dari sektor kerja formal, perusahaan, pegawai negeri, bla bla bla, itu tidak bisa menjangkau setiap universitas atau setiap lulusan mau SMA, mau S1, beribu-ribu tuh nggak mampu bang. Nah, itu aku pengen Bang Danu lah tuh kasih solusi untuk kawan-kawan, karena kalau aku belum bisa bang. Bang Danu dulu lah. Siap. Jadi saya nih bang sebagai penjudi handal dan pemasang togel profesional, saya ngasih tahu untuk kawan-kawan semua, intinya di dalam usaha nih sikok sih bang. Sikok. Jangan baper. Jangan baper. Ya. Jadi jangan semuanya bawa perasaan. Di saat jatuh bawa perasaan, di saat diomongi orang bawa perasaan. Jadi saya bilang kenapa jangan baper. Orang sekarang ini kan banyaklah pro dan kontra. Jadi kalau kita tidak mulai dari diri sendiri dan kita manajemen dari diri kita sendiri, kedepannya bakal hancur. Itu sih. Oke. Tuh suara milenial Jambi
ya kan? Sudah dengar dari quotes Sultan Abu Dhabi. Yoi. Nah, Yang kalau hobi kawan-kawan skydive. Kalau kawan-kawan mau potong rambut, beli pomade, cuci sepatu, kemana bang? Kalau nyukur ke Bos dan Bos. Bermud, ya. Kalau cuci sepatu di Sultan, mau belanja ke Nukselu, mau beli telok di Telok Jambi, dan mau sehat ya di Sehat Jambi. Oke, terima kasih Bang Danu. Salam corona dulu kita bang. Oke, salam. Salam corona. Thank you kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di